Coba deh, bayangkan AI seolah-olah kayak robot kaku yang ngomongnya datar, kayak suara GPS yang bilang, belok kanan sekarang. Nah, nggak salah sih, banyak orang memang mikir AI itu sesuatu yang dingin dan mekanis, nggak punya perasaan, apalagi hati. Tapi tunggu dulu, ternyata kalau kita lihat lebih dalam, ada sesuatu yang cukup mind-blowing. Cara AI bekerja sebenarnya mirip banget sama cara pikiran manusia. Iya, kamu nggak salah dengar. Meskipun AI bukan makhluk hidup, prosesnya yang suka mengunyah informasi, memilah-milah data, dan membuat keputusan, ternyata mencerminkan banget cara otak kamu berpikir tiap hari. Misalnya, saat kamu milih mau makan ayam goreng atau pizza, pikiranmu lagi memproses data dari memori, perasaan, dan pengalaman yang mirip AI yang menganalisa data untuk kasih jawaban. Dan tahu nggak? Perbandingan antara AI dan manusia ini bisa bikin kita ngaca ke dalam diri sendiri. Selama ini mungkin kita pikir manusia itu makhluk super kompleks yang nggak bisa dibandingin sama mesin. Tapi ternyata, AI justru bisa jadi cermin yang bikin kamu sadar, oh ternyata selama ini pikiran gue juga kayak mesin ya, jalan terus tanpa henti, mikirin ini itu, bikin cerita sendiri. Jadi AI bukan cuma soal teknologi, tapi bisa jadi teman refleksi yang bikin kamu mikir ulang, siapa sih aku ini sebenarnya? Dan kenapa pikiran bisa sibuk banget tiap hari kayak AI yang lagi dipaksa ngerjain tugas non-stop? Sekarang yuk kita geser dulu dari AI ke mesin canggih yang kamu bawa setiap hari, yaitu pikiranmu sendiri. Seringkali kamu mikir diri kamu itu satu sosok utuh yang solid, kayak aku ya aku gitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pikiran manusia tuh sebenarnya kayak mesin kompleks yang terus bekerja, bahkan waktu kamu lagi diam atau bengong. Coba deh perhatiin, di kepala kamu pasti ada aliran kata-kata yang terus mengoceh. Kadang muncul gambar, kadang suara-suara batin kayak, aduh, gimana ya nanti kalau ketemu dia? Atau besok makan apa ya? Nah, inilah yang namanya narasi hidup. Cerita-cerita yang pikiran kamu bikin sendiri, terus diputar berulang-ulang kayak film seri tanpa akhir. Dan lucunya, si aku yang sering kamu anggap identitas itu, sebenarnya adalah hasil konstruksi pikiran. Nama kerennya, yaitu ego. Ego ini kayak tokoh utama yang dibentuk dari kumpulan pengalaman, kenangan, dan keyakinan yang kamu kumpulin sejak kecil. Jadi pas kamu bilang, aku pemalu, atau aku nggak bisa sukses, itu sebenarnya cuma cerita lama yang diputar ulang oleh ego. Masalahnya, pikiran ini juga punya kebiasaan yang sering bikin ribet. Misalnya, kebiasaan overthinking, mikir negatif, atau mikir terus hal-hal yang belum tentu kejadian. Tapi jangan salah, pikiran juga bisa jadi alat keren kalau kamu tahu cara pakainya, kayak pisau, bisa buat masak, atau malah nyakitin diri sendiri. Jadi mulai sekarang kamu bisa tanya ke diri sendiri, pikiran gue ini lagi jadi alat bantu atau malah jebakan? Karena begitu kamu sadar cara pikiran bekerja, kamu bisa mulai mengendarai pikiran, bukan malah dikendarai. Sekarang, mari kita intip gimana sih otaknya AI bekerja. Walaupun AI nggak punya perasaan kayak kamu, dia tetap berpikir dengan caranya sendiri. Tentu saja, versi robotnya. AI itu hidup dari makanan berupa data. Semua keputusan AI, mulai dari nebak gambar kucing sampai nulis puisi, berasal dari kumpulan data yang pernah dia pelajari. Ibaratnya, AI kayak murid yang rajin banget baca buku, alias data, lalu bikin kesimpulan dari situ. Tapi yang menarik, AI belajar lewat pola. Jadi kalau AI dikasih banyak gambar kucing, dia bakal ngerti, oh ini yang namanya kucing. Sama kayak kamu bisa tahu mana kopi mana teh karena sering lihat dan minum dua-duanya. AI juga kerja pakai algoritma, semacam aturan main atau resep rahasia yang ngasih tahu dia harus ngapain sama data yang ada. Nah, yang seru, AI juga kayak punya identitas loh. Bukan identitas kayak kamu yang bisa galau dan jatuh cinta, tapi lebih ke parameter yang bikin dia unik. Misalnya, AI untuk chatting, beda sama AI buat main catur. Masing-masing punya peran dan batasan. Dan sama kayak pikiran manusia yang terus update dari pengalaman, AI juga belajar dari data baru.
Jadi makin sering dia dipakai, makin pinter dia. Tapi, tentu aja, AI tetap butuh guru, alias manusia, yang ngasih data dan aturan. Jadi, meskipun AI kelihatannya kayak mesin doang, cara dia proses informasi ternyata mirip-mirip sama pikiran kamu yang suka bikin narasi, nyusun makna, dan nyari pola dari pengalaman. Nah, sampai sini pasti kamu mulai mikir, kok AI kayaknya mirip sama pikiran gue ya? Kamu nggak salah. Emang ada banyak kesamaan antara cara kerja pikiran manusia dan AI. Yuk, kita bahas satu-satu biar makin jelas. Pertama, soal pola dan ingatan. Sama kayak AI yang belajar dari data masa lalu, pikiran kamu juga terus mengandalkan memori lama buat ngerti situasi sekarang. Misalnya, kamu takut sama anjing gara-gara dulu pernah dikejar anjing galak. AI juga gitu, dia belajar dari data masa lalu. Jadi kalau diajarin anjing galak, dia bakal tahu ciri-cirinya. Jadi, baik kamu maupun AI, sama-sama nggak lepas dari jejak pengalaman. Kedua, soal konsep diri. Ini menarik banget. Pikiran kamu bikin cerita tentang diri sendiri, kayak, aku orangnya pemalu, atau, aku harus sukses biar dianggap keren. Nah, AI juga kayak gitu loh. Dia dibentuk sama parameter yang dikasih. Misalnya, AI buat ngejawab soal matematika, nggak akan tiba-tiba nyanyi lagu cinta, karena dirinya udah diprogram buat fokus ke angka. Jadi, baik kamu maupun AI, punya identitas yang tercipta dari pola dan aturan yang dipelajari. Ketiga, soal interpretasi realitas. Kamu pasti sering ngalamin mikir sesuatu, terus ternyata kenyataannya beda. Misalnya, kamu mikir temenmu marah gara-gara mukanya jutek, padahal dia cuma lagi pusing mikirin utang. Nah, pikiran kamu menafsirkan realitas lewat kacamata yang dibentuk dari pengalaman dan keyakinan. AI juga sama, dia menafsirkan data sesuai pola yang dia tahu. Oke, sampai sini kamu pasti udah mulai mikir, lah, jadi gue sama AI cuma beda casing doang nih. Eits, tunggu dulu. Ada satu hal penting yang bikin kamu beda jauh dari AI, namanya kesadaran. AI bisa mikir? Bisa. Bisa jawab pertanyaan? Bisa. Tapi AI enggak sadar sama apa yang dia lakuin. Ibaratnya kayak robot yang bisa nari, tapi nggak pernah tahu dia lagi nari lagu apa. Sementara kamu tahu kalau kamu lagi mikir. Bahkan, kamu bisa sadar sama perasaanmu sendiri. Kayak, kayaknya gue lagi galau nih. Atau, wah, gue lagi seneng banget. Kesadaran itu kayak layar bioskop di dalam dirimu, tempat semua pikiran, perasaan, dan pengalaman ditayangin. Bedanya, kamu bisa nonton apa yang muncul di layar itu, bahkan kadang bisa milih mau fokus kemana. AI, dia cuma muter film doang, tapi nggak pernah bisa duduk dan nonton filmnya sendiri. Dan yang lebih keren lagi, kesadaran kamu nggak terikat sama pikiran. Kalau AI cuma bisa kerja sesuai programnya, kamu bisa lihat pikiranmu sendiri dan bilang, stop deh, kayaknya pikiran ini bikin gue makin stres. Kamu bisa mengamati pikiran, sementara AI cuma menjalankan pikiran. Jadi, meskipun AI bisa nyamain cara pikiran kamu bekerja, dia nggak bakal pernah punya kesadaran kayak kamu. Itulah yang bikin kamu unik, hidup, dan bisa nemuin makna dalam segala hal. Nah, setelah tahu gimana pikiran manusia dan AI itu mirip tapi juga beda, sekarang pertanyaannya. Terus, gue harus ngapain sama semua info ini? Jawabannya, ini bisa jadi kunci buat bikin hidup kamu lebih ringan dan bermakna. Gimana caranya? Pertama, dengan paham cara AI bekerja, yang cuma jalan berdasarkan pola lama dan data, kamu jadi bisa ngeh kalau pikiran kamu juga sering kayak AI, muter pola-pola lama. Misalnya, kamu ngerasa, gue nggak cukup baik, padahal nggak ada bukti kuat, cuman karena pikiranmu udah terbiasa mikir kayak gitu. Nah, begitu kamu sadar, kamu bisa bilang ke diri sendiri, ini cuma pola lama nih, nggak harus gue ikutin. Kedua, kamu juga jadi tahu kalau pikiran itu alat, bukan bos. Kalau AI cuma bisa ikutin programnya, kamu bisa pilih mau dengerin pikiran atau enggak.
Mau tetap percaya sama cerita-cerita lama yang bikin kamu cemas, atau mau mulai bikin narasi baru yang lebih positif? Semua ada di tangan kamu. Ketiga, dan ini penting banget, kamu mulai nyadar kalau kesadaran yang kamu punya itu harta karun. AI nggak punya kesadaran. Dia nggak bisa ngerasa bahagia, nggak bisa jatuh cinta, nggak bisa ngerasain sunset yang bikin adem. Tapi kamu bisa. Nah, dari sini kamu bisa mulai hargai momen-momen kecil dalam hidup, dengar suara hujan, nikmatin kopi, atau ngobrol sama teman, karena kamu sadar kamu hidup. Jadi, belajar dari AI bikin kamu bisa lebih ngerti diri sendiri, berhenti kejebak sama pikiran yang muter-muter, dan mulai hidup dengan lebih hadir. Karena ujung-ujungnya, yang bikin hidup kamu penuh makna itu bukan pikiran yang sibuk, tapi kesadaran yang tenang. Seru ya? Dan yang paling keren, perjalanan ini baru mulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.